sore, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih sudah mau bergabung dalam Sharing and Caring kali ini bersama Komunitas Perempuan Ungu. Saya Fatimah Nur Yuliana yang akan menjadi host pada kesempatan Sharing and Caring pada sore hari ini. Dan Komunitas Perempuan Ungu akan membahas tentang kewirausahaan perempuan. Yang akan dikupas bersama narasumber kita yaitu Ibu Iren SEMM selaku akademis dan owner Jamu Gendis yang telah berkenan untuk berbagi ilmu bersama kita semua di sore hari ini. Sesuai dengan tema pembahasan kita yaitu kewirausahaan perempuan, merupakan pembahasan yang sangat menarik, apalagi untuk era pandemi saat ini. Nah, dengan Ibu Iren sore hari ini, beliau akan memberikan ilmu yang relate dengan kehidupan wirausaha pada seorang perempuan. Untuk memahami konteks tersebut, kita membutuhkan seseorang yang paham tentang konteks tersebut. Sudah tidak sabar lagi untuk ngobrol bareng bersama Ibu Iren. Langsung saja perkenalkan narasumber kita yaitu Ibu Iren F. Sianida. Halo Ibu Iren, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nih sapa dulu ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak. Ini panggilnya Mbak Salsa atau Mbak Bila? Saya dengan Fatimah, Ibu. Oh, Fatimah. Baik. Mbak Fatimah ya berarti ya? Oke. Mbak Fatimah ya. Halo Mbak Fatimah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat Mbak Dr. Hayu Luciana, selaku founder dari Komunitas Perempuan Ungu atas kesempatannya di program luar biasa Sharing and Caring Volume 4 ya. Semoga sharing-sharing hari ini sedikit tapi paling tidak menggigit ya, bermanfaat untuk semuanya, harapannya, begitu ya. Oke, silakan Mbak Fatimah. Aku pengen tahu nih, bagaimana sih puasa Ibu Iren hari ini? Apakah lancar, Ibu? Puasanya kebetulan hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga ternyata ya biasalah ya rutinitas wanita gitu ya, dan bulanan, dan sampai dengan hari ini saya belum berpuasa sih gitu kan. Tapi tetap segar karena mengkonsumsi racikan tradisional ramuan jamu gendis tadi ya untuk kesehatan bugar. Baik, untuk mempersingkat waktu acara Sharing and Caring ini, ada beberapa hal yang ingin kita bahas seputar kewirausahaan perempuan. Siap. Untuk yang pertama nih, ngomongin soal kewirausahaan, Ibu, menurut Ibu Iren sendiri, makna dari wirausaha itu apa sih? Makna dari wirausaha gitu ya. Ketika kita berbicara tentang wirausaha, kita pahami dulu ke diri kita ya, bahwa bagaimana saya bisa terjun ke wirausaha begitu ya. Dan apa sebetulnya sih wirausaha itu ya? Kalau kita bicara wirausaha gitu ya, setidaknya wirausaha sendiri itu kita tidak tergantung dari sisi mandiri secara finansial. Bagaimana kitalah bosnya gitu loh. Kitalah yang mengerjakan segala sesuatunya. Baik wirausaha itu ada beberapa tingkatan, dari tingkatan pengusaha mikro gitu ya, makro, dan masing-masing pengusaha tergantung dari passion yang mau dijalankan. Yang pasti kalau kita ingin berwirausaha, yang harus kita kejar pertama kali adalah mau berwirausaha apa dulu. Nah, gitu kurang lebihnya. Baik. Sebagai owner Jamu Gendis nih, Bu, motivasi apa yang Ibu miliki saat membangun usaha tersebut? Oke, motivasinya ya. Cerita sedikit buat flashback aja gitu kan. Pengalaman wirausaha sebetulnya up and down, pasti semuanya mengalami hal itu. Apalagi di era 2 tahun silam gitu kan, kita kita mengalami masa pandemi COVID-19 yang luar biasa untuk semua lapisan gitu. Wabil khusus untuk para wirausaha tentunya, tapi
kita harus berbangga hati bahwa apa yang ada dalam diri kita sendiri sebetulnya kita punya kemampuan yang perlu kita eksplor. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Ketika kita berbicara gimana sih Mbak Irin aja kali ya, Mbak Fatima biar akrab nih kita talkative-nya ya berdua ya, gitu kan. Jadi kalau kita bicara masalah wirausaha, sebetulnya pewirausaha itu sendiri adalah orang yang menghasilkan produknya sendiri, melakukan dengan diri sendiri, terus melakukan pengadaan dengan produknya, menghasilkan produknya. Jadi pewirausahaan sendiri bisa sebagai produsen gitu ya. Terus beliau juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan tentunya. Nah, di sini saya melihat peluang ini bisa kita lakukan. Kenapa saya mengambil pilihan wirausaha untuk jamu gendis? Satu, dari dulu memang saya suka jamu-jamuan, itu satu. Pertama, baik untuk kesehatan kita, pastinya luar dan dalam ya, gitu ya. Terus kedua, bahan-bahan yang kita pergunakan itu murah dan ada di sekitar kita, gitu. Kita mau cari di pasar, contoh kayak jamu gendis nih, saya bawa sampelnya. Jamu gendis ini untuk ukuran 250 mm ya, mililiter, setengah liter itu ramuannya kan terdiri dari kunyit asam. Nah, kita cari kunyit asam di pasar banyak. Kalau mau nanam sendiri memang butuh waktu karena dia ada prosesnya. Tapi itu bahan baku yang sangat murah untuk kita olah. Kalau kita nggak ngerti caranya, kita bisa buka YouTube, gitu kan? Kita bisa buka YouTube, kita bisa lihat cara-cara untuk pembuatannya. Nah, di era pandemi, orang berlomba-lomba ya, bagaimana caranya meningkatkan imunitas. Betul ya, Mbak Fatimah? Betul, Ibu, untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan tentunya, imunitas. Pada khawatir banget yang namanya, maaf gitu kan, terkena dampak positif gitu kan. Nah, tapi sebetulnya balik lagi ke mindset kita gitu kan. Kita ya tetap harus jaga kesehatan. Di sanalah dari beberapa usaha yang sudah sebelumnya saya jalani, akhirnya saya coba usaha UMKM seperti ini yang saya bisa kerjakan di rumah, yang saya bisa melihat anak saya setiap hari gitu ya, dan saya bisa jalankan ini juga sambil selesai anak saya sekolah atau mungkin sebelumnya gitu kan. Jadi semua saya lakukan di rumah. Jadi rumah ya udah merangkap seperti dapurnya gitu. Dan media pemasaran sendiri kita lakukan itu juga saya bentuk jamu-jamunya itu kekinian. Kekinian kenapa? Karena harapan saya yang mengkonsumsi nggak hanya ibu-ibu tua, nggak hanya bapak-bapak tua, tapi paling nggak remaja, anak kuliahan gitu kan, tetap mengkonsumsi. Contoh, lihat dari segi botolnya. Orang kalau cenderung ngelihat jamu gendong, botolnya botol kaca gitu ya. Terus minumnya juga gelas-gelas biasa gitu kan. Nah, tapi kalau udah di packaging yang kekinian, easy to bring gitu kan. Anak-anak zaman sekarang dimasukin sama mamanya atau mungkin dia beli sendiri, oh, udah enak nih gitu. Udah kayak kopi-kopi ala-ala kekinian kan gitu kan. Jadi betul-betul kita melihat kondisi. Jadi berwirausaha itu jalankanlah sesuai passionmu gitu kan. Sesuai passionmu, tapi juga membaca peluang atau momentum yang terjadi saat ini. Usaha maksimal, doa jangan lupa, rezeki ya serahin sama yang di atas. Selagi kita usaha pasti bisa, apapun usahanya. Gitu, Fatimah. Baik, Ibu Iren. Nih, sebagai salah satu wirausahawan perempuan, terutama pada usaha jamu gendisnya nih, apakah merasakan ada kesulitan dalam membangun usaha tersebut? Kira-kira ada nggak? Kesulitan itu pasti ada. Jadi kalau saya sering sharing ya, kebetulan kan saya juga dipercaya, dapat amanah gitu ya, sebagai salah satu pengurus gitu di bidang program kewirausahaan gitu kan di kecamatan juga, pembina di 5 kelurahan juga, dan untuk Kota Depok juga saya dipercaya untuk program di pengembangan organisasi dan kerjasama. Otomatis saya sering mendapatkan advice gitu ya, masukan dan dari teman-teman wirausaha. Kembali ke saya sendiri, gimana kendala-kendala saya gitu kan dalam membangun usaha. Kendala itu pasti
tidak jauh dari permodalan. Tapi kita nggak perlu berkecil hati. Usaha yang kita buat, walaupun orang melihat di luar, cuma jualan jamu gitu. Walaupun produksi sehari cuma 10 liter, misalkan cuma jadi 50 botol, nggak apa-apa. Kita berawal dari mimpi kecil, akan jadi mimpi besar. Itu, it's my dream gitu kan. Mohon maaf, brand A, brand B, brand C, dulunya juga awalnya kan dari mimpi kecil, akhirnya jadi mimpi besar. Yang penting kita sabar sama telaten. Insya Allah pasti akan ada. Satu, kita punya banyak teman kan. Jangan lupa sharing buat apa yang kita punya. Contoh, orangnya salah satu Mbak Hayu. Mohon maaf ya Mbak Hayu. Itu sahabat saya yang luar biasa gitu kan. Jadi saya ketemu orang, punya teman orang, mau nyobain nggak jamu gue gitu kan. Itu aja. Jadi saya kemana-mana selalu bawa jamu. Laku nggak laku, biarin. Biar Allah yang nentuin. Tapi paling tidak kita punya presentase bahwa kita berpikir, jamunya kalau emang kita ada rezeki lebih, sedekah, kasihkan ke orang. Gitu. Tapi kalau memang kita niat usaha, ya usaha gitu kan. Dan profesional untuk usahanya. Jadi menurut saya sih itu sih Mbak Fatima. Baik Ibu Iren. Ini ada pertanyaan. Sebagai perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki usaha, apakah ada tips and trick di saat kita memulai usaha baru tuh? Jadi kita tuh nggak pesimis gitu Bu. Biasanya tuh kalau yang usaha baru tuh kadang kayak takut dulu gitu, kayak punya rasa takut, pesimis, takut produknya itu nanti takut produknya tuh nggak dilirik, kalah saing gitu-gitu Bu. Itu ada triknya. Kira menurut Ibu Iren tuh kita tuh harus kayak gimana Ibu untuk peluang-peluang usaha baru untuk kita? Oke, mungkin kalau saya sih pribadi sebelumnya saya memang mungkin untuk di pengusaha jamu atau herbal masih newbie lah ya istilahnya ya. Anak zaman sekarang tuh masih newbie ya. Masih ibarat kata masih terus mengasah ilmu, masih terus belajar dan belajar. Tapi kalau ketika kita mau terjun di wirausaha, yang pasti satu adalah percaya diri. 2 jujur, 3 telaten, sama 4 sabar. Dan terakhir adalah doa, pasti. Apapun adanya, itu dulu. Terus gimana ya cara kita tuh, contoh, saya mau usaha maju, mundur gitu kan. Saya mau usaha tapi saya nggak punya modal, gampang. Sekarang kita bisa jadi reseller, contoh. Nggak punya modal, nggak punya keahlian, mager, males gerak, tapi main handphone kan? Bener nggak? Nah, daripada pontang-panting, mending posting aja gitu kan. Jadi aja reseller saya, jualin jamu saya, jualin produk temen, pakai gambar-gambar yang sudah diedit, posting aja, nggak perlu pontang-panting, rezeki masuk. Itu satu solusi ya terbaik kalau mungkin para yang trainer atau wirausaha muda yang nggak mau modal, banyak kok sekarang. Kita bisa jualan kerudung gitu kan, kita bisa jualan, contoh suka apa nih, suka baju yang kekinian gitu kan, atau mungkin alat-alat apalah yang sekiranya yang kita suka gitu, pernak-pernik, tas, jam tangan dan lain sebagainya, fashion, craft, kuliner. Ada foto-foto dari teman-teman, kitanya malas produksi atau memang nggak punya keahlian di sana atau waktunya juga tidak ada, nggak apa, jualkan. Itu pun juga masuk pengusaha gitu. Tapi memang pengusaha itu kan ada tahapannya. Itu masuk ke kategori reseller. Lalu kalau kita contoh gitu ya, saya punya brand gitu ya. Saya punya brand tapi saya nggak punya, contoh dia punya brand kerudung gitu ya. Dia punya legalitas usaha untuk kerudung, tapi dia nggak punya konveksi. Kolaborasi dengan konveksi teman gitu. Jadi kita punya bahan, kita yang cari bahan, tukang jahit pakai orang lain nggak apa-apa, tapi desain semua itu hakinya dari kita, itu boleh gitu kan. Terus kayak saya masih pemula di wirausaha jamu, saya nggak pelit ilmu dengan resep saya terakhir sekitar 2 minggu yang lalu apa 10 hari yang lalu saya sempat sharing di salah satu rutan, kita sharing mengenai olahan jamu. Jangan pernah pelit berbagi ilmu. Sharing lah apa yang kalian punya. Kalian nggak bisa sedekah uang, sedekah ilmu, sedekah senyum gitu kan. Nanti akan feedback balik ke kita hal yang positif gitu. Tanam baik, hasilnya insya Allah baik gitu ya.
Terus yang terakhir, saya bingung nih, saya ibu rumah tangga punya anak kecil, mau usaha, belum lagi anak saya rewel, terus gimana ya? Saya harus ngapain? Usaha aja online shop gitu, usaha online shop. Mau kirim kemana? Dalam kota, luar kota, udah bisa pakai ojek online. Banyak kok fasilitas-fasilitas dari provider yang kita bisa kirim, jemput ke rumah barangnya, nanti kirim ke luar kota, ke Bandung, atau kemanapun. Itu bisa di-provide semua. Terus kita bisa masak gitu kan. Tapi saya bingung nih, suami saya nggak boleh kerja. Jadi kalau saya mau buka usaha di luar, jaga toko, nanti anak saya repot. Buka aja di rumah. Yang bisa masak di rumah gitu ya. Yang bisa masak di rumah, contoh, misalkan dia bisa masak nasi uduk gitu, pagi-pagi ambil momentum. Ini sekarang puasa, ambil momentum jualan takjil. Masak aja buat keluarga, lebihin 10 porsi, 20 porsi, 30 porsi, jual. Atau bikin PO di WA Story. Bikin PO, open order gorengan, open order takjil. Nggak mungkin gak ada yang baca. Hari gini orang udah pada kepo sama yang WA Story. Pasti aja insya Allah, pasti aja laku. Bisa masih nggak laku juga, nggak ada yang ikut PO nih di WA Story, japri ke teman-teman deket atau tetangga sekitar biar ongkos kirim gratis gitu. Jadi nggak ada cerita orang nggak mau, maksudnya saya repot nih kerja kantoran tapi saya pengen wirausaha, udah jadi reseller aja, jualin produk orang, yang penting rezekinya tetap masuk rekening, udah gitu aja gitu. Jadi pemula kan gabung jadi reseller. Kita cuma jadi kaum rebahan, oke? Jadi sekarang gimana caranya itu kita cari rezeki halal, ambil kesempatan, dan pandemi bukan alasan buat kita nggak survive. Jadi katanya pandemi, aduh usaha saya begini morat-marit, terus saya sudah usaha gitu, saya udah usaha, tapi kok nggak laku juga, ya udah tenang, berarti apa? Itu berarti sasarannya bukan itu, berarti dia bukan calon pembeli kita. Nanti berarti ada orang yang tepat, yang memang tepat jadi calon pembeli kita. Baik Ibu. Nih ada juga nih Ibu pertanyaan kayak apa tantangan yang menghambat seorang perempuan untuk terjun ke dalam wirausaha Ibu? Menurut Ibu ada nggak Ibu tantangan untuk yang menghambat perempuan dalam berwirausaha? Tantangannya campur aduk ya. Kalau namanya ibu itu kan satu harus multitasking. Ibarat kata ketika tangannya lagi nyedok jamu, dia harus bisa nih gitu memastikan anaknya udah bikin PR gitu kan. Anaknya udah pergi sekolah gitu kan. Dia udah bawa bekal gitu. Di rumah udah rapi, dapur udah ngebul gitu kan. Istilahnya begitu. Jadi tantangannya itu kalau mungkin usaha UMKM gitu yang rumahan, tantangannya itu ya memang harus ridho keluarga, harus rapi dulu urusan rumah tangga gitu, baru keluarga tetap nomor satu. Jadi kita berwirausaha adalah nawaitu kita membantu meningkatkan penguatan ekonomi dalam keluarga. Tantangan lainnya apa? Pasti namanya pesaing atau produk yang sama atau produk yang berbeda atau mungkin dari sisi yang lain-lainnya pun mungkin ada, tapi berbaik kata lah, karena walaupun kita jualan produk yang sama, rezeki kita nggak akan ketukar. Satu. Kedua, jangan pernah sungkan untuk masuk dalam suatu komunitas. Karena apa? Dengan adanya komunitas, kita nambah silaturahmi. Satu, nambah silaturahmi, tambah temen, tambah peluang kita untuk jualan atau ngomong sama orang. Jangan malu untuk ngomong bahwa saya adalah tukang jamu gitu kan, jangan malu gitu kan. Jadi saya walaupun saya dosen atau akademisi gitu, saya punya wirausaha apa, saya dengan santai aja beli nggak jamu gue gitu kan. Aku ini loh apa namanya produksi jamu loh, barangkali mau nyoba trial gitu, nggak apa-apa. Gak usah malu apapun usaha kita. Awalnya kan pasti orang lihat nggak keren, kan orang mah jualan baju, tas yang branded dan lain sebagainya. Jadi kalau kita wirausaha, jangan lihat apa produknya, tapi bagaimana betul-betul kita fokus untuk menjalani bisnis itu secara konsistensi. Baik Ibu, nih aku pengen tahu nih Bu, pastikan kalau wirausaha itu apa ya? Untuk perempuan itu berdampak wirausaha sendiri itu memberikan dampak apa kepada perempuan Ibu selain dampak ekonomi? Menurut Ibu dampak? Kalau dari sisi perempuan ya,
ketika memutuskan menjadi wirausaha itu plus minusnya pasti banyak. Karena pesaing itu kan tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga banyak. Dan di luaran sana kan para pejuang-pejuang juga, kalau pejuang UMKM, kalau saya lihat gitu kan, saat ini pejuang UMKM itu justru didominasi dengan perempuan. Karena perempuan baik itu untuk membantu mencukupi dan membantu suaminya atau menjadi tulang punggung untuk keluarganya di era saat ini ya, gitu. Itu satu. Kedua, balik lagi mungkin apa sih yang harus kita lakukan gitu kan, seorang perempuan gitu. Satu, kita juga harus melek digital ya, gitu. Jadi perempuan itu harus melek digital. Mungkin di 2 tahun yang lalu ya kita udah biasa manual, kita WA atau SMS itu saya lihat ya udah kita antar. Tapi di era digital saat ini udah ada marketplace gitu ya. Satu, trust orang ketika produk sudah kita lebih tinggi. Jadi istilahnya kita juga misalkan tidak saling kenal nih antara saya sama Fatima, kemudian ragu transfer ke saya juga takut kirim barang sebelum ditransfer, jadi saling takut. Kita pakai Benteng adalah marketplace, jadi apapun produk kita gitu kan, apapun yang harganya yang kita jual gitu kan, pakailah metode yang melalui di sosial media yang kita aktif, sosial media usaha gitu, konsistensi yang kita upload, pilihlah konten-konten yang tidak alay gitu kan. Pilihlah konten kayak saya kan benar-benar jago, berarti saya harus berpikir konten-konten yang memang berhubungan atau berita terkini saat ini yang memang menunjang untuk herbal itu sendiri. Terus juga kita memberikan pelayanan ucapan terima kasih, program-program dan promo untuk customer yang loyal sama kita. Jadi contoh yang sudah beli 2 atau 3 kali untuk menjual aja presentase promo, atau mungkin kita setiap hari Jumat ya tuh ada promo sekian, atau ibu misalkan ternyata jam buat berkah, kita ada promonya ya Bu, bundling dengan paket misalkan paket catering itu juga boleh. Jadi bagaimana kita sebetulnya mana satu produk itu unik, jadi unik di antara produk yang karena gini, contoh Fatima punya langganan beli pilok ya kan, pilok biasa Fatima beli 1.000. Jadi misalkan di tukang A, terus tiba-tiba ada tukang B, tapi tukang B harganya 1.250. Tapi si tukang B ini pelayanan baik, ramah, tapi yang tukang A jutek gitu ya. Fatima pilih yang mana? Yang 1.000 atau 1.250? 1.250. Walaupun agak mahal sedikit. Nah, berarti adalah customer itu kan berarti kita sebagai penjual itu nggak boleh banget ketika kita dikomplain atau dapat review buruk marketplace, santai aja, boleh aja, santai aja gitu kan, bahwa kita nggak tahu yang komen atau reviewer itu kita atau memang betul-betul orang itu sahabat kita. Kita tetap maaf gitu kan ada beliau, atau kalau perlu kita kasih gift voucher gitu kan. Setelah itu kita follow up kembali untuk pelayanan ibu, bapak, terima kasih atas ordernya. Bagaimana apakah mau kami bantu pesanan selanjutnya, kami ada ukuran ini. Dan itu konsistensi, tapi jangan juga tiap hari orang bete. Kayaknya orang bete kalau kita tiap hari kita kasih gambar, jangan bosan gitu. Tapi paling tidak minggu sekali kita ingat ya mungkin tentang kesehatannya, menanyakan kabarnya. Itu salah satu tips and trick ya, supaya customer kita tuh nggak hanya beli sekali, kapok selesai, bye. Jadi tetap repeat order dan long term. Baik Ibu. Walaupun judulnya cuma jamu ya. Tapi jamu juga punya manfaat
baik Bu untuk perempuan itu, apalagi untuk perempuan tuh kan biasanya jamu tuh paling sering diminum tuh jamu kunyit asam tuh. Betul, baik untuk melancarkan gula, antioksidan, juga istilahnya macam-macam lah untuk kita kan nyari di bisa menurunkan berat badan atau dengan olahraga juga ya. Jadi jangan katanya kata jamu gendis bisa nurunin berat badan gitu kan, tapi cemilan lancar gitu, makan malam lancar, sehari 5 kali, jajan somai, gorengan semuanya diminum ya. Udah ke balancing ingredients-nya dari jamu gitu. Jadi tetap juga ada. Baik Ibu Iren, berhubung semua pertanyaan sudah terjawab semua, Ibu Iren sudah banyak berbagi ilmu pengetahuan nih buat sore hari ini. Materi yang sudah dibahas ini sangat menarik dan seru banget loh Bu. Punya manfaat yang baik, yang manfaat yang apa yang kita nggak tahu jadi tahu itu untuk teman-teman dan untuk para sahabat komunitas perempuan umum juga. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Iren yang sudah mau berbagi ilmu pengetahuan di sini bersama kita semua nih Bu. Jika ada pertanyaan terkait wirausaha dalam pertanyaan lain, bisa langsung bertanya melalui Instagram Ibu Iren, yaitu @irenfcyanida, @irenefcyanida. Dan jika ada ide dan masukan lain dari teman-teman untuk tema selanjutnya pada sharing and caring kita selanjutnya, itu bisa kirim melalui email yaitu @komunitasperempuanungu@gmail.com atau melalui sosial media Komunitas Perempuan Ungu yaitu @komunitasperempuanungu. Saya Fatima selaku host pada acara Sharing and Caring hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iren dan juga Ibu Ayu dan juga para sahabat Komunitas Perempuan Ungu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga untuk sharing and caring ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, saya Fatimah, pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Iren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.